Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di YouTube channel Bunda Elka. Hai, temenin aku yang masak yuk hari ini. Nah, ini aku karamel dulu gula ya. Nah, kalau karamel gula berarti bisa ditebak dong aku mau buat apa. Ya, mau buat apa ya teman-teman? Nah, benar, aku mau buat kek karamel atau sarang semut. Maaf ya, Meka lagi rewel, jadi dia ikut ngisi suara. Ya, nah ini aku karamel dulu tuh pakai api kecil tuh ya. Jadi kita aduk-aduk biar nggak gosong. Nah tuh ya, jadi pokoknya kita harus sering mengaduknya agar gulai kita nggak gosong. Nah tuh, nah disiapin juga sebelumnya, kita siapin air ya, air hangat yang udah dimasak ya. Jadi airnya tuh hangat, jadi bukan air yang dingin. Itu sekitar 1,5 gelas. Nah ini tadi gulainya aku pakai 1,5 gelas juga ya. Jadi gelasnya itu gelas belimbing ya teman-teman ya. Nah tuh sudah cair seperti ini tuh, kita lihat ya, kalau gulanya masih ada berarti kita cairkan lagi. Kalau sudah cair baru kita bisa masukkan air yang udah kita sediakan tadi. Ingat ya teman-teman, airnya air panas ya, jadi jangan pakai air dingin ya, karena aku nggak tahu bedanya itu seperti apa. Yang jelas aku tahunya kalau bikin kayak karamel itu airnya yang mau dikasih ke karamelnya itu air panas ya teman-teman. Nah di sini tuh hati-hati ya teman-teman ya, jadi jangan terlalu cepat memasukkan air semuanya, karena takutnya percikan airnya itu naik ke atas dan mengenai tangan kita. Nah ya, kemudian dimasak lagi sampai semuanya larut. Nah kalau udah larut tuh seperti ini, bisa kita diamkan dulu atau dinginkan dulu dan kemudian sisihkan ya. Lanjut kita mau masak atau lelehkan mentega. Nah jadi aku pakai menteganya itu 75 gram ya teman-teman. Aku pakai merek Palmia. Teman-teman bebas mau pakai merek apa aja ya, margarin atau mentega. Nah di sini tepungnya itu aku pakai 1,5 gelas ya. Jadi aku pakai 1 gelas kurang 2 jari itu tepung tapioka, dan sisanya 2 jari dan setengah gelas, 2 jari terus tambah setengah gelas itu tepung terigu ya teman-teman. Jadi perbandingannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin itu 1 gelas itu dikurangi 2 jari itu tepung tapioka. Nah itu aku tambahin soda setengah bungkus ya teman-teman. Nah setelah itu kita campurkan. Nah tuh ya, kemudian kita siapkan juga 3 buah telur tuh, 3 butir telur, dan susu kental manis aku pakai yang coklat dengan 2 saset ya. Nah di sini telurnya ini dicampur dengan susu kental manis, cuma diaduk-aduk seperti itu aja tanpa di mixer ya teman-teman. Jadi bikin kue kek karamel ini tanpa di mixer ya. Jadi pokoknya kita bikinnya tanpa di mixer. Nah setelah itu kita campurkan ke tepung yang udah kita ratakan tadi, campuran tepung terigu dan tepung tapioka juga dengan soda tadi ya. Kita masukkan, setelah tercampur rata kita aduk telur dengan susu tadi ya. Nah kemudian loyangnya tadi sebelumnya udah aku kasih margarin ya. Nah ini kita campurkan pelan-pelan semuanya. Kalau dia masih bergerindil tidak masalah, karena bakalan kita saring ya. Nah tuh ya, jadi hasilnya tuh seperti ini, memang masih bergerindil, tapi setelah ini kita mau saring dulu ya. Nah itu masukkan dulu ke karamelnya ya, air karamelnya tadi dimasukkan dulu tuh ya, pelan-pelan. Ini mangkoknya kekecilan tapi aku tetap muat-muatin aja. Nah tuh ya, jadi di sini tuh dicampur dulu. Nanti terakhir kalau masih bergerindil seperti itu baru kita saring ya.
Nah tuh ya, kemudian terakhir baru kita masukkan margarin cair atau mentega cair ya, terserah mau merek apa aja ya teman-teman ya, yang penting mentega atau margarin ya tuh. Nah ini kalau sudah dimasukkan mentega atau margarin itu wanginya udah keluar ya teman-teman, wangi banget ya tuh ya. Nah di sini ada teman-teman kalau heran kenapa pakai susu coklat atau kenapa nggak pakai susu yang biasa aja yang putih. Menurut aku kalau pakai susu coklat itu warnanya lebih keluar ya, jadi tanpa kita harus gosong-gosongkan gulanya gitu ya, jadi warnanya tuh lebih pekat hitamnya ya, coklatnya gitu ya. Kalau pakai susu putih mungkin agak kurang ya, jadi kalau ini menurut aku opsional aja. Terus kayak karena dia namanya creamer jadi nggak ada beda dengan putih dan hitam, yang membedakan cuman warna ya, karena kita perlunya warnanya itu agak coklat, jadi ya udah nggak apa-apa dipakaikan susu yang coklat tuh. Kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa juga, boleh diganti pakai susu biasa ya, pakai creamer biasa ya teman-teman. Nah itu disaring supaya tidak ada yang bergerindil, jadi kue kita itu mulus cantik gitu ya teman-teman. Nah tuh kalau masih belum rata itu kita ratakan dulu ya nih. Jadi kue ini tuh gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Gampangnya itu ya tanpa mixer, susahnya kadang nggak mau bersarang. Nah tuh ya teman-teman, jadi di sini insya Allah resep aku ini bakalan buat kue kalian bersarang. Nah ini setelah aku pindahin ke loyang, nah tuh jadi aku mau bakar di tempat pembakaran serbaguna ini. Jadi itu 15 menit pertama kita hidupkan kompornya dan kita masak kuehnya tanpa kita tutup ya, jadi tanpa kita tutup atasnya tuh seperti itu. Jadi biarkan ada buih-buih kecil di atas permukaan kuehnya. Kemudian setelah 15 menit boleh kita tutup kembali ya teman-teman ya. Nah tuh jadi kalau sudah 15 menit nggak apa-apa kita tutup. Jadi itu menurut aku tips untuk menjadikan sarang kue kita, yang kue kayak karamel kita ini bersarang dengan cantik ya. Jadi ada sarang semut namanya ya, sarangnya itu cantik itulah ya teman-teman. Jadi aku nih agak sulit mau bicara apa ya, pokoknya intinya bersarang lah ya kuehnya. Nah tuh lihat tuh, jadi kalau udah seperti ini tuh, nah kelihatan tuh, lihat ini kalau udah masak ya, kita tusuk dulu tadi pakai lidi atau tusuk sate ya. Nah tuh kalau nggak ada lengket berarti udah matang. Nah jadi kalau kita udah kasih mentega di kiri kanan samping-sampingnya itu kuehnya tuh udah kayak ngebuka dikit ya, jadi dia ada kayak sisi agak renggangnya gitu ya, jadi itu tandanya kue kita tidak lengket. Nah tuh ya, tuh lihat tuh kan, jadi dia tuh tanpa lengket ya, jadi bukanya itu tanpa drama, dan pastinya samping-sampingnya nanti bakalan apa namanya glowing tuh ya. Jadi tapi kita mau memastikan lagi, kita kasih pakai setia di kiri kanannya. Nah tuh, nah tuh ya, jadi pantatnya tuh seperti itu ya, sorry teman-teman, jadi tuh bawahannya tuh seperti itu, glowing banget ya. Nah tuh jadi udah dibalikan tadi, nah tuh seperti ini. Oke, kemudian aku mau iris dulu. Nah ini irisnya pakai pisau yang tajam ya, jadi aku pakai cutter yang baru ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat dalamnya itu. Nah ini aku juga nggak tahu dalamnya seperti apa, semoga aja mau bersarang cantik, karena aku udah hampir 2 tahunan nggak buat cake karamel ini atau sarang semut ini ya, karena tidak ada waktu atau malas-malasan ya teman-teman. Nah tuh jadi kalau buat ini tuh harus benar-benar terniat, takutnya sarangnya nggak jadi. Nah tuh alhamdulillah sarangnya tuh bagus banget ya teman-teman. Nah tuh
lihat kenyalnya pas, terus sarangnya itu juga bagus tuh, banyak banget sarangnya tuh, cantik banget ya. Nah tuh, jadi warnanya pun juga pekat ya, tua warnanya. Nah tuh, nah ya, jadi itu seperti itu ya teman-teman kira-kira. Nah nih aku lihat kan teksturnya yang geol-geol ya. Jadi kuehnya tuh geol-geol ya teman-teman, jadi cantik menul ya, kalau bahasa apa sih bahasanya, menul ya gitu ya, pokoknya gitulah ya. Jadi tuh, nah, aku liatin seratnya, wow tuh cantik banget ya. Jadi ini pas dimakan itu pas banget, jadi enggak yang buat enek ya. Nah ini aku iris semuanya tuh, aku bawa ke luar ruangan biar kelihatan warnanya cantik dan biar kelihatan sarangnya itu mantap ya teman-teman. Nah oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Assalamualaikum.